Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya suaranya kurang kencang nih. Ayo yang lebih kencang lagi kita ulang Bu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi rekan-rekan dan Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jadi Sik pernah berkata, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Jadi artinya itu kita tidak perlu hebat untuk memulai, tapi kita perlu memulai untuk menjadi hebat. Jadi saya yakin semua rekan-rekan di sini insya Allah akan menjadi hebat di bidang masing-masing. So, saya Widya atau dipanggil Widi akan membersamai ibu-ibu 20 menit ke depan untuk menjelaskan atau memaparkan tentang materi hari ini, yaitu tentang komputer. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Jadi nama saya itu, nama lengkap saya, kemudian tanggal lahir saya 28 Januari, alamatnya di Tanjung Bunda, kemudian pendidikan saya S1, nomor HP saya, email, kebetulan saya ada punya CV dan sebagai diri sendiri dan sebagai agen SR12 Kota Bontang. Mungkin sudah pernah dengar agen SR itu? Jadi SR12 itu adalah salah satu produk yang ada kecantikan, kesehatan. Jadi mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki semuanya ada di situ. Skincare ada juga. Baik, kalau gitu kita lanjut ya. Oh, satu lagi terkait karena saya merupakan agen ini, jadi nanti partisipasi yang paling aktif atau nanti saya melihat sendiri ada nanti dari produk SR yang akan saya berikan ke Bapak atau Ibu. Yang aktif ya. Jadi kita kelasnya kelas happy. Oke. Pertama saya akan mengecek kehadiran ibu-ibu semua. Tapi sebelumnya kan tadi saya sudah perkenalkan diri. Mungkin ibu-ibu bisa memperkenalkan diri juga masing-masing. Karena kalau kita tidak kenal maka katanya tidak sayang. Supaya kita saling sayang, mari perkenalkan diri masing-masing mulai dari mbaknya. Berhentinya dulu. Oh boleh dulu, boleh. Oke. Nama saya Adita Dianita, saya dari Bontang, umur 24 tahun. Mbaknya? Oke, nama saya Titi Kurniawati. Saya usia 31 tahun. Saya bersama tinggal di Bontang. Perkenalkan, nama saya Dian Hadurani. Saat ini saya di bidang batik dan kerajinan. Mengikuti pelatihan ini supaya saya lebih tahu di wawasan tentang apa sih itu SR12, perawatan dari tadi katanya udah dari atas sampai bawah. Itu lagi boleh nanti kita langsung Oke, ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmaul Kamal. Saya 44 tahun. Saya tinggal di Baik, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak sudah memperkenalkan diri. Jadi semuanya sudah hadir ya. Mungkin ada satu yang tadi ini ke belakang Bu ya. Kemudian selanjutnya kalian sudah oke. Ini ada ininya Bu ya. Jadi kita ada aturannya dalam kelas ini. Jadi ibu-ibu semuanya mungkin bawa HP, mungkin juga nanti kita butuh HP. Tapi saya berharap supaya jalannya presentasi hari ini mungkin HP-nya bisa di silent Bu ya, supaya tidak mengganggu. Kemudian yang kedua, merokok tidak ada Bu ya. Terus ada sampahnya, kemudian yang lainnya toilet. Kalau misalnya ada yang mau buang air kecil atau besar, bisa angkat tangan aja langsung ke belakang. Kemudian kalau ada yang mau sholat atau apa, musolanya ada di sebelah kiri Bu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang kita bahas hari ini secara dasar. Apa yang ibu lihat di sini semuanya? Laptop, komputer, sehari-hari pasti sudah pakai Bu ya. Apalagi kalau kita sebagai UMKM sekarang IT itu tidak pernah terpisahkan dari HP ataupun laptop. Ini judulnya Bu, menggunakan perangkat komputer. Jadi secara dasar Bu ya kita jelasin. Apa yang digunakan? Itu ada alatnya, bisa kita pakai komputer atau ada laptop, kabel, mouse, printer. Kenapa? Untuk mengkonekkan ini
pasti kita butuh listrik. Kalau laptop ini kan sudah pasti kita butuh, kalau baterainya habis pasti kita butuh listrik. Demikian juga dengan komputer. Apa sih komputer itu? Komputer itu adalah alat elektronik yang dapat memproses data untuk menghasilkan informasi berdasarkan instruksi program. Seperti itu. Gimana, paham atau ada yang mau ditanyakan? Paham, Ya. paham. Tujuannya adalah menjelaskan cara menyalakan komputer. Mungkin Bapak Ibu semuanya itu sudah pernah menyalakan komputer? Sudah Bu ya? Sudah pernah menyalakan komputer. Kemudian apa Bu prosesnya kalau kita nyalakan komputer? Ada yang tahu? Dulu listriknya. Coba listriknya, terus Lalu menyalakan on-nya. on-nya, Ya, laptop atau on-nya laptop. Oke, komputer. Power-nya ya? Yang Power-nya. power. Power-nya. Oke, siap. Terus kita menjelaskan tentang petunjuk penggunaan komputer. Jadi semuanya jelas di situ. Saya bisa ini Bu ya. Jadi kita langsung aja nih cara menggunakannya. Jadi di sini ada tombolnya nih. Kalau misalnya dia laptop kan biasanya di ujung sebelah kanan nih. Langsung kita tekan aja. Kemudian tidak lama ada namanya proses booting. Jadi dari proses laptop itu mati, kemudian dia akan hidup dan nanti masuk ke OSO atau operasi sistem. Apa manfaatnya? Manfaatnya apa? Peserta memahami cara menyalakan komputer dan petunjuk penggunaan dengan benar. Itu harapannya. Jadi dari materi ini tujuannya seperti itu. Projeknya. Jadi unit kompetensi ini sesuai dengan ininya J630 PR 00.001.2 menggunakan perangkat komputer. Elemen kompetensinya menyalakan perangkat komputer dan mengamati proses aktivitas sistem atau disebut booting hingga selesai. Kriterianya seperti itu. Judulnya cara menggunakan perangkat komputer. Jadi di sini kita lanjut next. Nah, ini yang tadi kita bahas. Cara menyalakan komputer. Jadi pastikan semua perangkat terkoneksi, baik itu di listrik, jaringan listriknya atau kabelnya kita colokkan dulu supaya kita bisa menyalakan komputer dengan sempurna. Kemudian untuk laptop sendiri kita tekan tombol power yang biasanya ada di ujung sebelah kanan. Kalau kita pakai komputer, biasanya dia ada CPU-nya ya, atau kita sebutnya perangkat keras itu ada di bagian bawah CPU itu atau di tengah-tengah. Kemudian kita menunggu proses booting. Diperhatikan Bu ya, karena saya ada pertanyaan. Pertanyaannya nanti yang Ibu jawab ini yang nanti akan ada bonus dari SR12. Ada dong, yang penting semangat, ya kan? Kemudian kita login ke sistem seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan Ibu? Belum ada yang ditanyakan. Jadi kalau kita berbicara komputer sendiri itu ada dua Bu. Jadi komputer ini atau laptop terdiri dari dua. Ada perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras itu seperti misalnya ya ini komponennya ini. Kemudian ada yang namanya CPU atau ada mouse. Printernya atau bagiannya itu kayak ada printer untuk kita ngeprint seperti itu. Kemudian ada yang namanya perangkat lunak. Perangkat lunak itu adalah sistem operasinya. Kalau kita berbicara tentang program aplikasi mungkin kita ada Microsoft Word atau ada software seperti itu, bagian dari perangkat lunak. Ada yang bisa ini Bu memberi saya satu atau dua contoh yang tadi saya sudah sebutkan, apa itu perangkat keras atau bagian-bagian perangkat keras daripada laptop atau komputer itu? Keyboard, oke. Speaker, oke. Mbaknya? Perangkat keras pada komputer. Layar, oke, bagian komputer itu. Jadi perangkat keras itu adalah sesuatu yang bisa kita pegang ya, pegang
sentuh. Mouse. Mouse, oke. Ibu, ada mau ditambahkan perangkat keras dari komputer? Kayak ada itu PC-nya. PC-nya, oke. PC-nya, oke. Layarnya, ibu di belakang. Oke, cukup ya. Oke, sudah. Tadi saya juga sudah menjelaskan tentang perangkat lunak. Ada lagi bisa sebutkan apa aja perangkat lunak itu? Ya dari software mungkin bisa disebutkan software apa? Adobe ya. Banyak sekali software yang kita pakai di laptop. Termasuk yang saya pakai ini, Bu. Ya, PowerPoint. Oh, iya, benar. Ada lagi mau menambahkan? Oke, kalau ada lagi, Bu. Tutup ya. Cara mematikan komputer. Tadi kita menyalakan komputer, sekarang cara mematikan komputer. Jadi sebelum kita, ini kan biasanya gini ibu-ibu, banyak orang-orang yang karena biar cepet, jadi dia matikan komputer langsung bukan tekan tombol powernya itu, ya kan? Ada biasanya. Nah itu biasanya akan membuat komputer kita biasanya bisa rusak gitu ya, error dan lain-lainnya. Jadi kebiasaannya, saya juga seperti itu dulu Bu. Kalau mau cepet-cepet kan apalagi sudah selesai, tutup aja laptopnya. Padahal itu tidak disarankan karena bisa merusak komponen yang ada di dalam laptop. Kemudian, jadi sebelum kita mematikan itu, supaya komputer kita tetap bisa berproses secara normal, kita tutup semua aplikasi yang dipakai. Jadi misalnya kalau saya pakai Canva ini, mau mematikannya ya kita tutup dulu semuanya. Kemudian kalau di sistem ada tombol startnya, kita klik start atau icon Windows kalau kita mau pakai keyboard. Kemudian pilih shutdown. Jadi bisa juga Bu, sekarang ini kan orang-orang pada cepet nih, kan nggak pakai lagi yang namanya mouse, ini nggak dipakai, tapi semuanya di keyboard sini. Jadi ada rumusnya Bu. Jadi kalau misalnya salah satunya di contoh ya, kalau misalnya ibu mau matikan komputer, kan tadinya kita pakai power nih biar cepat. Ada juga cara cepatnya, nggak usah kita pakai start. Jadi langsung kita di control alt del. Banyak caranya Bu, termasuk kita nanti mau membuka setiap folder tidak perlu kita pakai mouse. Cukup di sini ada semua. Kemudian setelah kita shutdown, sebelum kita tutup laptop atau komputer itu, kita tunggu sampai semuanya mati ya, proses komputer mati. Setelah itu selesai sudah. Tadi kita udah belajar tentang cara menyalakan kemudian mematikan. Ini ada yang mau ditanyakan Ibu, Bapak? Ya, silakan Mbak. Tadi saya kan situ nggak ada tulisannya buat cara matiin pakai keyboard. Jadi nggak diulangin cara matiin Oh, pakai boleh. keyboard tadi seperti apa? Oke, siap. Kalau langsung praktek aja ya, banyak kan ada laptop. Jadi cara mematikannya itu langsung pakai ini, Ctrl Alt del. Coba. Del. Bersamaan. Langsung kan ketemu. Nanti tinggal nggak usah sentuh-sentuh ini, kita nggak pakai itu. Nah ini pakai ini, atau kalau nggak kita tap langsung ke shutdown nanti. Ini nih, tap aja. Langsung ke shutdown, habis kena sini baru kita enter. Oke. Ya, seperti itu. Jadi mouse itu bagi orang yang sudah IT itu memang nggak ngelihat sudah Bu. Jadi kalau dia punya 10 jari, 20 jari ngetik itu. Karena memang nggak pakai lagi yang namanya mouse, semuanya pakai tombol-tombol ini Bu. Kalau orang IT itu nggak pakai seperti itu. Tapi kalau kita ini kemarin masih meraba-raba mana huruf A, mana huruf ini, seperti itu. Oke, sudah tahu tadi Bu ya? Sudah. Mbaknya gimana? Coba ya, mematikan komputer melalui keyboard. Ctrl Alt del. Nah, itu sudah. Baru nanti kalau kita ini pakai tab aja, ya kan? Tab, tinggal pilih. Ini kan yang tombol itu, baru nanti enter Bu ya. Jadi kita nggak pakai lagi ini. Iya, pakai mouse. Nggak pakai mouse lagi itu. Oke Bu ya. Bu yang di belakang Bu ya.
Oke, nanti kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, bisa nanti kita tanyakan di luar dari pelajaran hari ini. Next. Kesimpulan. Kesimpulannya seperti mengetahui bagian-bagian untuk menyalakan komputer. Dapat menjelaskan cara menyalakan komputer dan petunjuk penggunaannya. Kemudian yang paling utama ini yang saya ajarkan, ibu mampu apa yang tadi saya jelaskan ini. Nah, tadi kan mbaknya sudah nih langsung praktek dia, jadi sudah bisa, mbaknya juga sudah bisa. Ada pertanyaan nih, ada pertanyaan ya buat ibu-ibu semuanya. Ada yang bisa jelaskan? Nanti saya kasih hadiah ini produk SR. Nomor 1, sebutkan langkah-langkah menyalakan komputer. Colokan ke. Oh, sebentar Bu, Ibu boleh maju Kak Bu? Boleh maju? Sama hadiah. Iya. Langkah-langkah menyalakan. Pertama apa Bu? Colokan ke listrik pendahulu. Iya betul. Buka laptopnya ininya. Iya layarnya ya. Layarnya. Oke. Kemudian Nyalakan tombol power. betul sekali. 100 buat Ibu. Oke, next ada pertanyaan lain kedua. Sebutkan langkah-langkah atau cara mematikan komputer. Ada lagi? Ayo. Langkah-langkahnya mau pakai laptop, mau pakai keyboard atau mau yang biasa? Boleh. Ayo. Berdiri boleh? Di sini aja dulu. Oh, mau duduk boleh silakan. Oke, itu saya karena sudah praktek, jadi yang tahu yang mematikan pakai keyboard. Ya. Jadi pakai keyboard dia kontrol, ALT, lalu del. Oh, betul. Nanti dapat juga ya produk SR. Ini tadi sudah nih pertanyaannya sama. Berarti Iya, kalau betul. mau satu lagi, cara mematikan komputer lewat PC atau komputer. Tombol apa tadi Mbak? Windows. Windows? Mbaknya? Windows terus? Oke, pilih satu Windows. Sebelum itu harus dikeluarkan semua aplikasi yang terbuka. Betul sekali, 100. Oke. Sudah ya pertanyaannya. Nanti ada tes tertulisnya untuk evaluasi pembelajaran pada hari ini. Nanti akan saya kasih tugasnya itu, saya bagikan, tolong dikerjakan Bu ya. Nah, tolong dikerjakan. Kemudian nanti kita membahas kembali tugas hari ini di minggu depan pada saat pertemuan berikutnya. Oke, sudah selesai Bu ya. Itu aja hari ini. Semoga materi ini bermanfaat, bisa kita aplikasikan dalam kegiatan sehari-hari kalau memang itu memerlukan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada yang saya lupa. Jangan lupa nanti karena kita sudah selesai kelas sesi ini, dibereskan masing-masing barangnya karena kelas ini akan dipakai oleh kelas lainnya. Baik, terima kasih, sampai jumpa. Tidak ada sukses tanpa berproses. Jadi kita nikmati proses ini, insya Allah sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.